Oke guys, tutorial pemasangan untuk pompa hidran kita contohkan di satuin teman-teman. Nah, untuk posisinya seperti ini untuk nanti perakitan. Posisi klep di depan seperti ini teman-teman. Jadi nanti ini terpisah dari sini saat kita packing. Nah, ini pasangnya seperti ini. Kemudian untuk tusen yang kadang-kadang saya menggunakan tusen untuk klep hantarnya, ini panahnya ke atas. Kalau untuk menggunakan tipe klep hantar yang shock drat, maka drat dalam itu adanya di atas di sini. Nanti nyambung ke tabung. Ini output setengah in, bisa obrosok ke selang nantinya. Untuk input dari sini teman-teman, ini memang masuk dari input sumber air. Nanti kita tinggal sambungkan pipa input ini. Nah, itu di ujung, panjang minimal 2 batang. Tinggal kita langsung sambungkan ke sini. Baiknya menggunakan stop run di awal seperti itu. Kita gunakan stop run untuk nanti memastikan air terisi dengan penuh terlebih dahulu. Jadi sebelum air penuh di pipa input, maka aliran air yang masuk ke pompa itu jangan dulu dialirkan teman-teman. Kalau nanti teman-teman tidak menggunakan stop run, bisa, tapi sebelum disambung di sini pastikan dulu nanti dari sumber air itu keluar airnya full seukuran pipa yang dijadikan input sumber air. Jadi misalkan keluar airnya dari sini. Nah, keluar air dari sini itu harus full seukuran pipa 1 in. Kalau setengahnya itu berarti masih bercampur dengan udara. Cara pancingnya nanti teman-teman kalau misalkan pasang di sungai, tutup dulu pakai tangan, bisa seperti ini, tutup pakai tangan, tunggu airnya mengisi dulu di pipa. Kalau kira-kira udah mengisi, kita lepas. Nah, ketika air turun sudah full, berarti ini sudah oke untuk disambung ke pompa, berarti udah tidak tercampur dengan udara. Tapi syaratnya di sumber airnya di awalnya, kita katakan ini dari bendungan. Nah, misalkan tinggi bendungannya 2 meter setinggi ini, nah, maka menyimpan pipa input itu jangan di atas permukaan air, tapi harus di bawah permukaan air. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya tidak masuk udara nantinya, supaya tidak masuk udara yang ikut bercampur dengan aliran air yang turun, karena nanti tekanan akan tidak seimbang seperti itu. Nah, kalau dirasa sudah penuh, maka teman-teman tinggal menyambungkan si pompanya ke input. Nah, kalau misalkan nanti pengaplikasinya tidak dalam, teman-teman cukup ikat pakai karet. Misalkan untuk ukuran saku 1 in itu bisa hanya diikat dengan karet. Nah, kemudian juga setelah ini terpasang, pastikan selang output sudah naik ke atas teman-teman. Sudah naik ke atas seperti ini. Nah, ini naik ke atas. Setelah naik ke atas, baru kita sambung dulu. Jadi sebelum dihidupkan, ini selang sudah disambung seperti ini contoh. Nah, selangnya sudah disambung, sehingga nanti ketika aliran air sudah penuh, kita tunggu penuh dulu. Kita buka stop run, kemudian tekanan air masuk ke klep. Nah, maka posisi pertama itu akan mengisi ini dulu, mengisi selang dulu, sesuai dengan ketinggian sumber airnya. Ya, kalau kita misalkan digunakan selang waterpass, itu posisi permukaan air itu akan sama dengan posisi satu sisi dengan sisi yang lain, itu permukaan air akan sama. Nah, jadi tunggu dulu sampai ke situ air naik, baru nanti kita klep pancing. Nah, kita tekan, misalkan ini posisinya tertutup nanti teman-teman seperti ini. Jadi nanti tinggal kita tekan ke dalam lalu lepas. Biasanya nanti langsung jalan. Oke, kita tunggu sumber airnya penuh, nanti kita coba hidupkan. Nah guys, sumber airnya sudah terisi. Kita simulasikan ngambil sumber air dari tandon, tapi teman-teman nanti bisa gambarkan ini dari sungai ya, bukan dari tandon. Nah, tinggal kita buka stop krannya, ya, kita alirkan air menuju klep seperti ini. Ini posisi awal menutup teman-teman. Jadi tunggu dulu sampai air itu naik sejajar dengan sumber airnya. Berarti di selang ini nanti akan terisi air sampai sama dengan titik sumber air. Nah, setelah kita dikira-kira udah naik, tinggal kita pencet, tekan 1 kali. Nah, langsung jalan ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini untuk menghidupkan pompanya. Nah, seperti ini ya kerja pompa hidran.
Jadi ada air yang terbuang terlebih dahulu, baru dia bisa mendorong air ke atas. Itu. Jadi sekali lagi, pompa hidram ini atau pompa air tanpa laser ini cocok dipasang di sumber air yang mengalir. Katakanlah ini aliran sungai, teman-teman. Kemudian ada bendungan atau terjunan air dengan tinggi 2 meter. Nah, kita ngambil air dari atas, turunkan ke bawah ke pompa. Dari pompa diangkat lagi melebihi ketinggian sumber air.